Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz. Saya dari kelas 1D, Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen DIS Linux sekaligus untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Tujuan penulisan ini, antara lain tujuan dari penulisan makalah manajemen disk adalah untuk yang pertama, untuk menghasilkan output yang baik. Yang kedua, untuk memahami apa itu manajemen disk serta penggunaannya. Di sini ada definisi. Dalam konteks sistem operasi, manajemen memori merupakan mekanisme yang dilakukan oleh sistem operasi dalam rangka mengelola, mengatur, memilih, dan menentukan proses yang dijadwalkan oleh CPU untuk diantrikan pada memori. Fungsi. Dengan adanya mekanisme manajemen memori oleh sistem operasi, maka tentu akan memberikan pengaruh signifikan pada komputer, seperti pengolahan informasi. Dua, pengalokasian memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mengalokasikan memori dari proses yang telah sesuai menggunakan memori. Yang keempat, pengelolaan mekanisme swapping atau pegging antara memori utama dan hard disk, dan seterusnya. Manajemen memori berdasarkan kebenarannya. Manajemen memori berdasarkan kebenarannya dikelompokkan kedua dalam dua jenis, yaitu yang pertama dengan swapping dan pegging, yang kedua tanpa swapping atau pegging. Implementasi manajemen memori pada sistem operasi. Agar tidak terlalu pusing oleh teori-teori tersebut, mari simak implementasi manajemen memori di sistem operasi Linux. Linux menyediakan berbagai command untuk manajemen memori yang ada pada komputer, mulai dari hanya sekedar melihat informasi penggunaan memori, mengoptimalkan penggunaan memori fisik dengan memori virtual, mengubah nilai kecenderungan kernel untuk memindahkan proses dan dari memori ke swap, pengelolaan partisi, melihat daftar partisi yang dikenali, melihat isi dari flash drive, mencabut flash drive, melihat perangkat input atau output yang tertancap pada komputer, mengeluarkan atau mengeject CD atau DVD, ROM, dan seterusnya. Yang seluruhnya memungkinkan untuk dilakukan menggunakan base terminal Linux. Manajemen memori. 1. Terlihat swap space, banyaknya swapping yang terjadi. Untuk melihat swap space dan banyak swapping yang terjadi pada komputer, mari kita berikan perintah pre pada terminal seperti ini. Melihat penggunaan memori dan swap. Untuk melihat penggunaan memori dan swap pada komputer, berikan perintah catch atau proc atau memimpo pada terminal. Contohnya seperti ini. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan memori fisik dengan memori virtual. Untuk mengoptimalkan penggunaan memori fisik atau RAM dengan memori virtual swap, kita dapat mengaturnya dengan langkah sebagai berikut. Mula-mula, lihat terlebih dahulu derajat kecenderungan atau agresivitas kernel untuk memindahkan proses dari memori ke swap dengan memberikan perintah swappiness pada terminal. Nilai swappiness sendiri mempresentasikan kecenderungan pemindahan proses dari memori ke swap dengan range 0 sampai 100. Semakin rendah swappiness, maka kernel akan menghindari proses swapping selama mungkin. Sebaliknya, jika nilai swappiness semakin tinggi, maka kernel akan melakukan proses swapping sesering mungkin. Bagaimana mengubah nilai swappiness? Untuk mengubah nilai swappiness secara sementara, dalam artian hanya berlangsung selama komputer aktif dan tidak direboot, berikan perintah sudo syzctl pm swappiness nilai yang diberikan. Ada manajemen disk dan
dan 1 atau 0. O, I atau O. Manajemen partisi dan disk. Terdapat beberapa perintah untuk manajemen disk, yakni dengan menggunakan perintah disk. Adapun perintah file disk memiliki beberapa opsi seperti min D, min 1, min N, dan min V. Perintah disk min D digunakan untuk menghapus partisi file del. Min 1 digunakan untuk membuat partisi baru file disk. Min N digunakan untuk membuat partisi baru dan perintah file disk. Min P digunakan untuk memverifikasi partisi. Melihat daftar partisi drive yang dikenali sesuai dengan deskripsi perintah di atas. Untuk melihat daftar partisi atau drive yang dikenali pada sistem operasi, berikan perintah sudo file disk min 1 pada terminal seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, melihat isi dari flash drive. Yang keempat, mencabut flash drive. Yang kelima, mengejek CD dan atau DPD dan ROM. Jadi di sini kesimpulannya, disk menyediakan penyimpanan sekunder bagi sistem komputer modern. Disk drive modern dialamatkan sebagai suatu array, suatu dimensi yang besar dari blok logik, merupakan unit terkecil dan transfer ukuran dari blok logik biasanya adalah 512 bytes. Bandwidth adalah total jumlah bytes yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama sampai seluruh byte selesai ditransfer. Sedikit saran, mudah-mudahan makalah ini dapat memenuhi fungsinya serta bermanfaat bagi kita semua dalam aspek pendidikan. Tak lupa saran dan kritik yang bersifat membangun dari dosen pembimbing dan teman-teman yang sangat saya harapkan guna penyempurnaan makalah berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.